ada 4 tingkatan manusia dalam berzikir. Yang pertama, berzikir dengan hati dan lisan. Tadi, hati yang bersyukur, kemudian muncul atau mendorong lisan yang berzikir. Ini mahal loh jemaah. Mahal. Kalau bicara lisan yang berzikir ini mahal. Karena kalau engkau nggak pakai lisanmu dalam berzikir, engkau akan gunakan dalam hal yang tidak berguna. Dan kebanyakan yang memasukkan orang ke neraka itu lisan. Bagaimana Nabi SAW ketika memegang lisannya, menunjukkan kepada Mu'adz, engkau jaga lisanmu. Lalu tanya Mu'adz, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum karena apa yang kita ucapkan? Maka dikatakan kepada Mu'adz, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim. Itu orang-orang yang tersungkur masuk neraka di wajah mereka. Itu gara-gara apa? Hasil omongan mereka. Sekarang orang dengan lisan dan dengan tulisan, ini bahaya. Dulu nggak semua orang menulis, tapi semua orang ngomong. Tapi sekarang berganti, orang jarang ngomong, tapi nulis. Komentar ini dan itu, lihat yang engkau tulis itu apa. Jadi kalau bicara tingkatan zikir, zikir yang pertama adalah az-zikru bil qalbi wal lisan. Zikir dengan hati dan lisan, itu yang diperintahkan. Yang kedua, zikir dengan hati saja. Kalau memang dia ada masalah dengan lisannya, orang bisu umpamanya, enggak masalah, dia zikir dengan hati sudah. Karena lisan dia nggak keluar. Kalau dia mampu untuk mengucapkan tapi dia tidak mengucapkan, maka dia meninggalkan yang afdal. Karena yang afdal tadi hati dengan lisan. Tingkatan yang ketiga, zikir dengan lisan saja. Makanya kan Nabi SAW ketika berpesan kepada seorang sahabat yang merasa, ya Allah udah banyak syariat Islam ini, aku minta nasihat yang bisa aku pegang. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kok lisannya terus berzikir. Ini hatinya enggak ya? Lisannya terus berzikir. Alhamdulillah. Tapi ada orang ya la lisan wala hati. Dia hanya pegang tasbih sambil ngobrol dia. Ngobrol. Enggak ada zikir sama tangan itu enggak ada. Ingat enggak ada zikir sama tangan. Dengan tasbih. Zikir itu dengan lisan atau dengan hati. Tasbih itu atau tangan ini hanya alat bantu untuk jumlah zikir kita. Maka kalau dikatakan orang ngobrol, tasbihnya bergerak, lalu dia mengatakan zikir dengan hati, ada masalah. Kemudian kondisi yang keempat, tingkatan yang keempat, orang yang tidak zikir dengan lisan wala dengan hati. Maka hibati fillah, berusahalah kita untuk memperbanyak zikrullah. Zikir yang paling minimal itu, zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir yang terbuka, yang waktu, jumlahnya, tempatnya itu tak terbatas. Tapi ada zikir yang dibaca dalam momentum tersendiri. Maka minimal itu engkau baca. Mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, naik kendaraan ya. Kemudian umpamanya ketika posisinya naik, posisinya turun, ketika pakai baju, ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, ketika masuk toilet, keluar toilet. Jadi zikir-zikir yang memang ada momentumnya, usahakan selalu dibaca. Itu minimal. Dalam hadis ini, lisan yang senantiasa berzikir. Terus kemana-mana berzikir. Dan dia ketika senantiasa berzikir, setan yang berjanji, iblis yang berjanji, hendak menyesatkan manusia dari segala arah dengan zikir, setan gak bisa masuk kepada dia. Dia telah membentengi dirinya. Sehingga dia dapat memiliki tadi hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir, itu menyelamatkan hati yang bersyukur.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.